Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yedi Hermayadi dari Universitas Pelita Bangsa, Prodi Teknik Sipil, dosen Bapak Purnama Sakhiral Pradini, ST, MT. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengertian teknik sipil dan bidang ilmu yang ada di dalam teknik sipil. Pengertian teknik sipil. Apa itu jurusan teknik sipil? Agar mengenal lebih dekat, teknik sipil adalah suatu disiplin ilmu teknik yang berhubungan dengan desain, konstruksi, dan pemeliharaan lingkungan yang dibangun secara fisik maupun alami. Termasuk di dalamnya adalah pekerjaan umum seperti jalan raya, jembatan, dermaga, terowongan, kanal, waduk atau bendungan, bandar udara, terminal, stasiun, sistem pembuangan, perpipaan, struktur bangunan, maupun jalan kereta api. Teknik sipil terbagi ke dalam beberapa subdisiplin, seperti teknik pantai, teknik konstruksi, teknik gempa, teknik lingkungan, teknik forensik, teknik geoteknik, teknik material, teknik struktur, survei, teknik transportasi, teknik perkotaan, teknik sumber daya air, dan sistem teknik sipil. Teknik sipil dianggap sebagai ilmu teknik yang tertua kedua setelah teknik militer. Nama teknik sipil dimaksudkan untuk membedakannya dari teknik militer. Teknik sipil hadir mulai dari level pemerintahan kota hingga pemerintahan nasional, dan di sektor swasta mulai dari pemilik rumah individual hingga perusahaan internasional. Bidang ilmu yang ada di dalam teknik sipil, setidaknya ada 5 bidang ilmu teknik sipil, yaitu struktur, geoteknik, manajemen konstruksi, transportasi, dan hidrologi. Bidang struktur untuk membangun high-rise building, bandara, rumah, dermaga, pelabuhan, stadion, dan berbagai bangunan lain, kita harus belajar mata kuliah teknik sipil tentang mekanika struktur, struktur beton, struktur kayu, maupun struktur baja lengkap beserta dinamikanya. Di sini dipelajari tentang respon material bangunan terhadap beban yang diterimanya, sehingga bangunan tersebut dapat berdiri tegak kokoh dengan kerusakan minimal saat terjadi gempa atau bencana. Pada cabang ilmu sipil ini juga dipelajari tentang perencanaan profil dan pemodelan struktur bangunan, jembatan, jalan, terowongan, dan berbagai infrastruktur publik yang lain, sedari pembangunan fondasi hingga siap digunakan. Yang kedua, bidang geoteknik. Geoteknik sendiri merupakan ilmu tentang struktur dan sifat tanah dan batuan dalam fungsinya sebagai penopang bangunan yang berdiri di atasnya. Untuk memahami tentang segala yang berada di bawah permukaan tanah, dalam geoteknik dipelajari penahan tanah, pondasi, mekanika tanah, dan berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan tanah. Bila mendalami cabang ilmu sipil yang satu ini, sobat akan terlibat dalam investigasi lapangan, penyelidikan keadaan tanah, meneliti tanah di laboratorium, hingga merencanakan konstruksi galian, terowongan bantuan, terowongan tanah lunak, bendungan tanah, bendungan batuan, dan lain-lain. Dengan kata lain, teman-teman akan menganalisis sifat tanah dan menentukan apakah struktur tanah di suatu tempat sesuai dan baik untuk mendirikan sebuah bangunan atau tidak. Yang ketiga, manajemen konstruksi. Cabang ilmu sipil ini bisa jadi penentu apakah suatu proyek konstruksi dapat selesai tepat waktu. Dalam manajemen konstruksi, dipelajari tentang penjadwalan pekerjaan, rancangan anggaran biaya proyek, pengembalian modal, perizinan bangunan, pengorganisasian pekerjaan di lapangan, monitoring proyek konstruksi, hingga aspek hukum dalam pembuatan dokumen lelang. Oleh karenanya, dari cabang ilmu sipil inilah terlahir para manajer proyek pembangunan ataupun manajer proyek pada perusahaan konstruksi. Yang keempat, bidang transportasi. Mahasiswa teknik sipil yang mendalami tentang sistem transportasi akan belajar tentang pemodelan transportasi, sistem transportasi, konstruksi bandara, jalan rel, geometrik jalan raya, konstruksi jalan raya, hingga rekayasa lalu lintas.
Berada dalam cabang ilmu sipil ini, sobat akan terlibat dalam perencanaan hingga penerapan ilmu transportasi dalam kehidupan manusia. Yang kelima dan yang terakhir adalah cabang ilmu hidrologi. Cabang ilmu sipil ini terkadang disebut sebagai hidrologi, hidrolika atau rekayasa pengairan. Secara spesifik, ilmu hidrologi air terkait dengan curah hujan, cuaca, banjir, debit air, sungai, dan lain-lain. Hidrolika lebih berkenaan dengan tekanan air, sifat material air, daya dorong air, dan lain sebagainya. Breakwater, drainase, kanal, bendungan, waduk, irigasi, atau pelabuhan adalah wujud aplikasi hidrologi dalam teknik sipil. Jadi, bila nantinya menjadi mahasiswa teknik sipil dalam cabang ilmu, teman-teman akan belajar mata kuliah teknik sipil tentang air, pengendalian, distribusi, hingga permasalahan. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang teknik sipil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.